Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya kita seringkali jumpai ada orang-orang yang tahu tentang Yesus tetapi kemudian menolak Yesus. Karena mungkin dia pikir Yesus menyulitkan hidupnya. Yesus menyuruh dia untuk meninggalkan sesuatu. Yesus menyuruh dia untuk meninggalkan sesuatu yang paling dia kasih, sesuatu yang paling dia sukai, sesuatu yang buat dia sumber keuntungan buat dia. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus bukan Tuhan yang mengiyakan apa saja yang kita sukai. Yesus bukan Tuhan yang mengiyakan apa saja yang kita ingini. Tetapi ada masa-masanya di mana dia menginginkan kita untuk melepaskan sesuatu yang memang tidak baik buat kita, agar kita dapat menerima segala yang baik yang datangnya dari dia. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya betul bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Karena selama kita berjalan menurut firman Tuhan, selama kita jadikan firman Tuhan sebagai peta dalam kehidupan kita, saya percaya kita tidak akan pernah tersesat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang jadikan uang, banyak orang jadikan kekayaan, banyak orang jadikan harta sebagai dasar kehidupannya. Orang-orang seperti itu akan kecewa. Orang-orang seperti itu akan hidup dengan stres dan tertekan. Tapi orang yang menjadikan firman Tuhan segala-galanya dalam hidupnya akan berjalan dengan kemenangan dan sukacita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini kita sedang membahas topik tentang ketika Yesus ditolak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita berpikir secara tenang, maka kita akan menjumpai sebuah kenyataan yang sangat aneh. Bukankah Yesus selama ia hidup dan melayani, ia mengerjakan banyak mujizat? Bukankah Yesus selama ia hidup dan melayani, banyak menolong orang? Bukankah Yesus selama ia hidup dan melayani, ia buat banyak hal-hal yang penuh dengan kuasa dan mujizat Allah? Bagaimana orang bisa menolaknya? Nah, ini sebuah pertanyaan yang sangat menarik untuk kita bahas. Nah, kita lihat sama-sama dari Lukas pasal 9, ayat yang ke-51 sampai ayat yang ke-56. Lukas pasal 9, ayat yang ke-51 sampai ayat yang ke-56. Demikian firman Tuhan. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke satu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatunya baginya. Jadi Alkitab jelas bilang, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Nah, dengan lain kata, meskipun ia tahu waktunya sudah hampir tiba, apa yang terjadi? Dia masih ingin berbuat sesuatu untuk jiwa-jiwa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah yang harus ada dalam setiap kita, yaitu semangat. Saya ulangi sekali lagi, semangat. Saya ulangi sekali lagi, semangat. Ada banyak orang kadang-kala persoalannya bukan masalahnya yang terlalu berat, tapi semangatnya yang telah lenyap. Hanya karena masalahnya berat, hanya karena persoalannya berat, lalu dia mulai kehilangan semangat. Percuma saya usaha lagi, percuma saya dagang lagi, percuma saya bangun karir lagi. Semuanya sudah jelas-jelasan berantakan, semuanya sudah jelas-jelasan tidak ada pengharapan lagi. Begitupun dalam rumah tangga, seringkali persoalan saya dengan istri saya sudah terlalu parah, persoalan saya dengan suami saya sudah terlalu parah, persoalan saya dengan orang tua saya sudah terlalu parah. Percuma saya memperbaiki lagi. Sudahlah, lebih baik saya bercerailah, karena memang sudah tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini persoalannya. Kita terlalu cepat menyerah, kita terlalu cepat kehilangan semangat. Kita pelajari, Yesus tahu bahwa waktunya sudah semakin singkat. Dia tahu bahwa waktunya sudah semakin mau berakhir, tetapi dia masih punya semangat untuk berbuat sesuatu. Dia masih punya semangat untuk mencari jiwa-jiwa. Dia masih punya semangat untuk memberitakan kabar baik ke Yerusalem. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-52 dikatakan, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Dia persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ini yang saya sebut semangat. Bukan hanya ya udahlah kalau harus ke Yerusalem, Yerusalemlah, tapi dia persiapkan
persiapkan dengan baik. Utusan-utusannya dia kirim mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke satu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya itu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa-desa lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus adalah Tuhan sumber segala mujizat. Yesus adalah Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Dia ada di saat-saat terakhir. Dia tahu waktunya sudah semakin singkat. Dia tahu keadaan yang sukar harus dia lewati. Dia tahu masa-masa yang berat harus dia jalani. Dia tahu bahwa jalan-jalan yang sukar itulah yang harus dia tempuh. Dalam situasi seperti itu saya percaya secara manusia dia tahu tantangannya berat. Tiba-tiba ketika di tengah tantangan yang berat, semangat untuk menginjilnya masih tetap ada. Tiba-tiba dia dengar kabar yang sangat tidak menyenangkan. Kabar itu adalah engkau ditolak di Samaria. Engkau tidak bisa masuk melalui Samaria. Engkau tidak bisa melayani di sana. Kenapa? Karena engkau mau menuju ke Yerusalem. Bukankah orang-orang Samaria tidak bersahabat dengan orang-orang Yahudi di Yerusalem? Sehingga kamu tidak boleh, kalau kamu mau ke Samaria, Samaria saja. Jangan sampai ke Yerusalem. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus ditolak seperti ini. Bukan dia marah, kita tahu bahwa orang biasanya dalam saat-saat yang sukar, saat-saat yang berat yang harus dihadapi, biasanya menjadi orang yang cenderung gampang marah, menjadi orang yang cenderung gampang tersinggung. Kenapa dia tidak mau menerima saya? Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya bersyukur Yesus saya bukan Allah yang emosional, yang mengarahkan setiap masalahnya hanya dengan amarah dan kebencian, yang coba menyelesaikan setiap masalahnya dengan kekerasan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, justru ketika murid-murid yang sudah tegang ini mulai memberikan solusi yang sangat tidak rohani, mereka berkata, "Apa Tuhan? Apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Bukankah seringkali itu yang ada dalam pikiran kita? Kalau ada orang menghambat jalan kita, ada orang yang menghambat rencana-rencana kita, ada orang yang menghambat kemauan-kemauan kita, yang ada dalam pikiran kita, "Aku akan panggil api turun untuk menghancurkan dia." Oh Tuhan, balas dia Tuhan, hancurkan dia. Seringkali pikiran kita begitu jahat, pikiran kita begitu negatif, pikiran kita begitu keras, saudara-saudara. Tetapi yang menarik perhatian saya, ayat ke-53 berkata, "Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka." Yesus justru menegur mereka. Yesus justru memberitahu kepada mereka, bukan itu cara saya, bukan itu cara kita yang hidup dalam kebenaran. Jadi dari sini kita bisa lihat hal-hal yang menarik. Ketika Yesus ditolak, bagaimana sikap Yesus? Yang pertama, dia tidak mau memakai kuasanya untuk hal-hal yang negatif. Meskipun murid-muridnya bertanya, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau Yesus mau, jangankan api, hal yang lebih parah, hal yang lebih dahsyat, hal yang lebih menghancurkan juga bisa. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus tidak mau memakai kuasanya untuk hal-hal yang negatif. Yesus justru memakai kuasanya untuk membangkitkan orang mati, untuk mencelikan mata orang buta. Itulah Yesus Allah kita. Kadangkala kita kalau sudah kecewa, kita bilang, "Tuhan, orang itu menyakiti saya, balas dia Tuhan, hajar dia Tuhan, pukul dia. Tuhan, suami saya melukai hati saya, pukul dia Tuhan, hajar dia." Kita pikir Allah kita Allah yang tukang pukul, tukang hajar, tukang sikat orang lain. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, kita punya Allah yang baik. Kita punya Allah yang baik. Kita punya Allah yang baik, yang tidak mau memakai kuasanya untuk hal yang negatif. Yang kedua, ketika Yesus ditolak, perhatikan ayat yang ke-53, "Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka." Saya percaya Yesus tidak menegur sambil memaki-maki mereka. Saya percaya Yesus berpaling dan kemudian menegur mereka dengan manis, dengan lembut, dengan tenang, untuk membuka, menyingkapkan pikiran mereka. Kalau orang menolak kita, tidak perlu kita emosi, tidak perlu kita membalas yang jahat dengan yang jahat. Saya percaya pelajaran-pelajaran yang indah pasti Yesus sampaikan di situ. Berarti hal yang kedua, apa reaksi Yesus ketika orang menolak Yesus? Dia tetap tenang menghadapi situasi tersebut. Dia tetap jaga diri
Dia kuasai emosinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia hari-hari ini penuh dengan orang-orang yang emosional. Dunia hari-hari ini penuh dengan orang-orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Dunia hari-hari ini penuh dengan orang-orang yang meledak-ledak. Itu sebabnya tingkat perceraian semakin tinggi, tingkat kehancuran rumah tangga semakin tinggi. Kenapa? Karena manusia hari-hari ini susah mengendalikan emosinya. Manusia susah mengendalikan dirinya. Manusia hari-hari ini hidup dengan amarah, hidup dengan kebencian, hidup dengan kekerasan. Tetapi sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan buat saudara, belajarlah dari Yesus. Ketika dia ditolak, ketika dia dihambat, apa yang terjadi? Yang pertama, dia tetap tidak mau pakai kuasanya untuk hal-hal yang negatif. Dia tetap tenang. Artinya dia tidak pakai segala cara hanya untuk membalas sakit hatinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala orang menyakiti hati saudara, tetapi kuasai diri. Ingat, kita masih punya Tuhan yang adil, yang akan mengerjakan segala sesuatunya dengan adil. Yang ketiga, yang terakhir, ketika Yesus ditolak, ayat 56 bilang apa? Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Dia mencari jalan lain. Dia tahu jalan dari Allah. Jika tertutup pasti ada rencana yang lebih indah. Jalan lain pasti dia bukakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang boleh buat apapun, orang boleh tutup pintu di depan saudara, tapi orang tidak bisa tutup semua pintu. Kenapa? Karena pintu dari Tuhan pasti tetap terbuka. Itu sebabnya sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan buat saudara, mungkin ada hal-hal tertentu dalam hidup saudara yang sepertinya saudara terhambat, sepertinya saudara merasa tertolak, sepertinya saudara merasa disakiti. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan buat saudara, orang boleh coba tutup pintu di depan saudara, tapi orang tidak bisa menutup setiap pintu. Kenapa? Karena Tuhan kita tetap adalah Allah yang menyediakan pintu yang terbaik buat kita. Haleluya. Kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat dengan Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Dan secara khusus juga melalui program ini saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, bahkan setiap saudara yang sedang merasa dihambat, sedang merasa tertolak. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Kita doa. Bapa, dalam nama Yesus kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang maha kuasa. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat mereka yang sedang ada masa-masa yang sukar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bangkitkan iman. Bahkan mereka yang sedang merasa hambatan-hambatan terjadi, kuatkan iman mereka sehingga mereka bangkit dan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, tidak pernah Engkau gagal karena Engkau menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa dan ingat Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Imani apa yang sudah engkau doakan. Tetap bersemangat, tetap bersuka cita, bangkit layani Tuhan. Jadikan Yesus yang paling utama dalam hidup saudara. Karena kita tahu tidak pernah Tuhan kecewakan kita. Haleluya. Akan